Baik, kita di pertemuan ke-6 di kali ini masih membahas WIG, Widely Important Goals, tapi terkait tentang tantangan bagi pemimpin. Jadi, kalau kemarin kita masih membahas terkait introduction dari WIG, kita coba tantangan pemimpin untuk mendefinisikan WIG itu sendiri itu apa. Jadi, inilah pertanyaan paling besar yang selalu ditanyakan oleh para pemimpin. Mengapa kondisi ini lebih mendorong kita memperbanyak sasaran ketimbang menguranginya? Bila Anda memahami kebutuhan untuk berfokus, sedangkan kita sulit untuk melakukan mengurangi sasaran tersebut. Mungkin kita semua berkata bahwa seorang pemimpin, kita harus selalu melihat banyak hal yang harus selalu diperbaiki, dan banyak peluang yang selalu ingin dikejar setiap saat. Harapannya kalau banyak yang dilakukan itu, kita tahu ada yang akan gagal, tapi juga banyak juga yang tercapai dengan menambah sasaran-sasaran. Terutama kita yang secara posisi berada di puncak pimpinan perusahaan. Salah satu alasan mengapa kita mendorong tim kita untuk melakukan banyak hal, bahwa sebagai kalau kita seorang pemimpin, kita cenderung ambisius dan kreatif. Itu banyak ide dan cukup ambisius untuk mengeksekusinya. Organisasi juga senang mempromosikan orang-orang yang ambisius dan kreatif. Masalahnya orang-orang kreatif dan ambisius ini selalu ingin melakukan lebih banyak hal. Nah, itu notnya. Hampir beberapa yang coba kita temui seperti itu. Satu alasan mengapa Anda memimpin tim untuk mengejar banyak sasaran adalah untuk mengurangi risiko kegagalan. Ya, makin banyak dilakukan, risikonya kegagalan makin kecil. Dan kalau menurut buku 4DX ini bertolak belakang. Dengan kata lain, bila Anda berusaha meraih banyak hal, maka beberapa hal yang akan gagal ini lebih sedikit dan dapat dimaklumi oleh pihak atau atasan kita. Akan tetapi tantangan terbesarnya bukan itu ya. Tantangan terbesar yang dihadapi sebenarnya mempertajam sasaran kita. Gitu. Kita bertindak di antara whirlwind, tapi kita punya sasaran yang memang sudah kita tentukan gitu. Dan itu menjadi sasaran terpenting, terprioritas. Bahkan dengan 4DX ini Anda mungkin harus mengatakan terhadap beberapa gagasan yang cukup besar dari tim Anda atau Anda sendiri itu untuk nanti dulu gitu. Nah, bagi seorang pemimpin tidak ada hal yang lebih kontraintuitif daripada mengatakan tidak terhadap sebuah gagasan baik. Nah, contohnya gini, kalau ada kita meeting atau rapat, ada gagasan baik dari teman kita, pasti kita akan oh ya ini. Padahal benar nggak itu impact terhadap fokus kita? Gitu. Benar nggak itu nanti impact terhadap goals kita? Gitu. Dan ini juga berarti tidak ada hal yang lebih merusak fokus daripada keharusan yang untuk selalu mengatakan iya terhadap gagasan-gagasan baik. Hal yang lebih menyulitkan adalah bahwa semua gagasan baik ini tidak diajukan sekaligus, tapi dalam beberapa waktu yang dikemas dengan sebuah packaging yang baik. Sebaliknya, gagasan baik datang satu persatu, setiap gagasan tampak masuk akal dan kayaknya iya. Sehingga hampir mustahil bagi kita atau pemimpin untuk mengatakan tidak. Sehingga kita masuk perangkap yang kita ternyata masuk jebakan kita sendiri itu untuk mengatakan tidak, ternyata nantinya tidak berfokus. Nah, tantangan-tantangan ini yang selalu dihadapi pemimpin saat ini. Notes-nya adalah gagasan baik akan selalu lebih banyak daripada kapasitas kita untuk mengeksekusinya. Ini. Jadi perlunya untuk menentukan fokus itu sangat penting sekali. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sudah 5 menit. Sampai jumpa di video besok. Assalamualaikum.